Oke, selamat datang kembali di channel Stock Dictionary Bapak Ibu. Hari ini 8 Agustus 2022 kembali lagi di konten analisa teknikal saham. Pada video kali ini saya akan membahas 8 saham. Apa saja? Yuk kita langsung saja ke saham pertama. Saham pertama ada MBSS. MBSS ditutup di harga 980 dengan perubahan harga 1,03%. Kalau kita lihat dari volume, dia di bawah volume 20-nya. Bandar lokal ini masih jualan juga, bandar asing jualan. Nah, ini masih jelek ya secara bandarmologi MBSS. Nah, ini dia masih di normal distribusi. Yang jualan ada BQ, AK, YP, yang beli ada CP, MG, CC. Ini MG udah mulai masuk, BQ masih deres. Oke. Kalau dilihat MBSS ini masih berpotensi dia sebenarnya untuk rounding. Selama dia bertahan di area abu-abu ini masih aman lah. MBSS masih aman kalau bertahan di area abu-abu. Tapi kalau drop ya mungkin area sini 875 ini. Intinya dia roundingnya jadi makin dalam. Nah, targetnya sebenarnya kalau untuk si MBSS sendiri ya breakout ini potensi bisa ke 1400-an. Cuma memang ini terlihat dia masih butuh rounding ya, jadi emang harus sabar mungkin. Oke, batasi resiko aja Bapak Ibu. Kalau cut loss-nya nggak mau dalam ya di bawah 935 ini lepas dulu aja untuk MBSS gitu ya, kalau nggak mau terlalu dalam seperti itu. Oke, MBSS selanjutnya ada IATA. IATA hari ini ditutup di harga 149 dan perubahan harga 0,00%. Kalau kita lihat dari volume, dia di bawah volume MA-nya. Bandar lokal mulai masuk hari ini, kemarin jualan. Bandar asing juga keluar nih, masih keluar di tanggal 1 Agustus. Kalau kita lihat dia hari ini di normal akumulasi. Normal akumulasi. Yang beli ada DH, YPXL, yang jualan YU, BK, AK. Nah, ini DH, YU sama-sama, ini kayaknya tukeran barang mereka. Nah, si YP beli, BK jualnya masih menang yang beli ya. Oke, kita cek secara teknikal. Secara teknikal ya bisa dibilang ini patah ya. Inverted head and shoulder-nya dia breakdown lagi ke area sini. Nah, ini area pantulannya sebenarnya. Kenapa gitu? Ya ini. Nih. Oke, area-area pantulannya si IATA. Jadi kalau mau masuk di sini entry bisa dengan cut loss-nya ya risk-nya di bawah 145 cut loss. Tapi targetnya bisa ke 162 gitu. Jadi apakah risk reward ini menarik? Ya tergantung Bapak Ibu lagi, balik lagi. Semua itu kan mungkin ada yang bilang apa ya bahasanya, kayak kalau cuannya cuma 2/1 mah nggak bagus, masih kurang nah gitu kan. Jadi beda-beda, nggak bisa dipaksakan untuk semuanya itu. Nah gitu ya. Jadi untuk IATA ini di 149, mudah-mudahan besok ada mantulan. Targetnya ke 162 dulu. Kalau breakdown di bawah 145 ya cut loss. Jadi ini saya hapus dulu ya gitu. Nah, ini kalau nanti dia roundingan masih bisa terbentuk ya, target masih bisa ke 210-an untuk IATA. Lanjut, selanjutnya ada ATAP. ATAP hari ini ditutup di harga 130 dan perubahan harga 19,27%. Kalau kita lihat hari ini volumenya menarik banget ya, spike. Tapi sayang ini dijual sama bandar lokal. Asing pun begitu. Ya, asing nggak tahu beli di mana, tiba-tiba jualan aja nih. Ya kan, belinya dia di mana coba? Nggak ada. Nah, nih. Ya kan? Nggak ada dia beli. Tiba-tiba jualannya deres. Coba kita cek dulu. Nah, ya kan dia lepas barang di sini. Nah, untuk ATAP kita coba cek dulu bandar tektor hari ini dia di normal distribusi. Yang jualan HD, CP, BQ, yang beli YP,
MKPDGR. Nah ini kita ngomongin teknikal aja ya. Secara teknikal ya dia bisa dibilang dia tuh bikin apa ya, cup and handle juga bisa. Nih cupnya, terus ini handle-nya. Oke, ini handle-nya ya kan. Dia breakout ya, potensinya ke 149 150 untuk atap. Tapi kalau dia breakout penan ini besok ikutan breakout ya, targetnya bisa ke 184 185an untuk atap. Semoga confirm ya, ini semoga confirm. Dia breakout ini breakout MA60, jadi hari ini breakout dua resisten MA60 dan statis apa ini ya di 124 psikologis resistennya ya. Dia hari ini nguji di sini tapi belum breakout. Kita lihat aja atap besok. Mungkin juga ini dia besok retrace ya, mungkin juga retrace dulu nguji 124 lagi baru lanjut breakout. Seperti itu untuk atap. Selanjutnya ada ASLC. ASLC hari ini turun di harga 182 dan perubahan harga minus 2,15%. Kalau kita lihat dari volume, dia masih di bawah volume 20-nya. Bandar lokal hari ini keluar tipis banget, sebelumnya cukup deras. Hari ini bandar asingnya keluar untuk ASLC. Kalau kita lihat dari bandar detektor, dia netral. Yang beli ada LG YPBQ, yang jualan BK AKCC. LG akumulasinya cakep banget, cukup besar, nampungin barangnya si BK dan AK. Oke, kita lihat dulu secara teknikal. Secara teknikal sebenarnya ini target 1 udah tercapai, tapi sayangnya memang masih pakai rambut, mungkin masih ada yang belum TP. Tapi ini dia roundingnya, kalau saya lihat nih rounding bagus. Oke, rounding bagus. Dia di sini nanti rounding selama nggak jebol di 179 ini 178, dia potensi rounding nguji lagi 200, breakout ada target baru. Oke, target barunya apa? Dari sini nih. Oke, ini gini ya, targetnya dia ke sini. Nah nih, oke, nah pas kan ke resisten selanjutnya. Jadi ASLC asal sabar sih, harusnya bisa balik ke area sini lagi ke 280-an ya. Itu ya, yang penting ini rounding, dia lagi rounding. Ini mau kesempatan beli spekulasi buy bisa banget. Kenapa bisa banget? Disclaimer on, karena ini area support. Jadi beli di sini ya risk rewardnya cut loss di 178 close-nya. Udah gitu aja. Nah, ini beli di sini target bisa potensi ke 200 dulu untuk ASLC. Seperti itu ya, dia nanti rounding ada tembus target. Ini target kedua nih, 230-an. Ini kalau kita lihat juga merupakan support dan resistennya. Nah, bisa ke area sini dulu gitu. Apakah akan tercapai? Tergantung pasar mengapresiasinya. Yang jelas kita analisa dulu aja gitu kan. Baik, seperti itu ya untuk SLC. Jadi ada target 1, 2, dan 3. Lanjut, selanjutnya ada SIKO. SIKO ditutup di harga 140 dengan perubahan harga positif 0,72%. Kalau kita lihat dari volume hari ini tipis banget. Bandar lokal masuk tipis, bandar asing masuk tipis. Kalau kita lihat bandar detektor, hari ini dia di big akumulasi, yang beli BQ CDPD, yang jualan CC YPGR. Oke, SIKO sebenarnya ini masih dibilang area rounding. Kenapa dia nggak? Kenapa? Ya karena dia nggak jebol di 133 ini, nggak jebol. Gitu. Nah ini kalau kita lihat ya, rounding itu kan bisa panjang sahamnya. Jadi selama dia nggak jebol di sini ya bahasanya masih rounding, masih pelan-pelan sideways. Nah ini dia lagi bikinan rounding kedua, nanti naik ya bisa beli. Pak bisa masuk nggak? Menurut saya bisa. Bisa dengan syarat cut loss tutupan di bawah 133. Udah itu aja. Oke, kalau SIKO baru mau masuk, ini area di bawah, tutupan di bawah 133, cut loss ya, disclaimer on. Jadi namanya saham sideways, saham rounding itu kadang susah ditebak.
yang namanya kadang panjang sideways-nya berapa lama ya harus sabar, apalagi saham sideways. Tapi begitu dia terbang nanti jangan kaget tengah jalan gitu ya. Untuk SIKO selanjutnya ada SGR. SGR hari ini ditutup di harga 1095 dan perubahan harga minus 4,37%. Kalau kita lihat dari volume hari ini dia tipis banget di bawah MA20 nya. Bandar lokal jualan, bandar asing masuk tipis. Kalau kita lihat dari bandar detektor, dia di big distribusi, yang jualan NISQYP, yang beli CCXCAK. Ini retail versus retail, ada asingnya dikit. Oke, asingnya nih yang tahan di 1100. Nah, kalau kita lihat secara teknikal masih wajar, koreksi wajar. Kenapa ya? Dia retest. Dia retrace. Kalau ditanya bisa beli, bisa. SGR bisa beli lagi. Ini bisa average down, bisa nambah muatan karena area support. Manfaatin buy on weakness ya Bapak Ibu. Dia kan kondisinya breakout, dia udah retest sekali, dia retest resisten sekali, dia retest sini lagi ya, potensi masih ada pantulan gitu. Karena ini udah ada juga yang akumulasi. Ya walaupun tipis-tipis ya, belum ada kelihatan bandarnya sih. Cuma ya ini kalau kita ngomong teknikal ya ini potensi untuk membal gitu. Karena udah balik lagi ke area support. Tapi cut loss di mana? Ya kalau mau gila SGR mau panjang, cut loss di bawah 990. Oke, 990 kalau mau panjang. Tapi kalau mau pendek, cut loss di bawah 1080 deh gitu. Oke, untuk SGR semua ada di tangan Bapak Ibu. Silahkan di silahkan di ini aja ya, disesuaikan. Ya sebenarnya ini 1300 juga udah hit, ya kan target saya nih. Coba masih pakai rambut ya, pelan-pelan aja. Yang belum ada TP, ini dia sampai hari ini menurut saya masih bagus karena dia hanya rounding, yang dimana ya bisa nanti bikin neckline di sini. Nah, ya kan ini kan area support juga nih, support resisten ya kan. Ini neckline-nya. Oke. Terus kalau misalnya kita bilang dia dari sini, targetnya ke sini. Udah gitu. Nih sini targetnya. Ya. Ini area-area support dan resisten juga untuk SGR. Oke, pelan-pelan lah, pelan-pelan. Jadi ini kalau mau nambah muatan bisa nih. Dengan batas cut loss 990 yang jauh, yang dekat 1080. Selanjutnya ada RMKE. RMKE ditutup di harga 875 dengan perubahan harga positif 3,55%. Kalau kita lihat dari volume hari ini tipis. Bandar lokal kembali masuk. Bandar asing udah konsisten masuk dari tanggal 3 Agustus. Kalau kita lihat hari ini dia di small akumulasi, yang beli KKYPAK, yang jualan INEPSRGSA. Ini lumayan menarik, ada 3 bandar yang udah mulai akumulasi. Ya mudah-mudahan memang RMKE waktunya breakout. Itu kan dia ini lagi di all time high. RMKE ya posisinya tipis-tipis all time high lah ya. Kan all time high-nya 8 berapa? 880, dia 875. Kurang 1 tick. Bisa nggak nih breakout? Kalau dilihat akumulasi hari ini harusnya masih bisa. Cuma apakah retrace dulu atau langsung jebol ya? Nah, makanya harus dilihat konfirmasi gitu. Saya bukan market maker. Kalau market maker mah saya maunya jebolin langsung 945 ini targetnya. Gitu aja dulu. Ya kan? Jadi tetap batasi resiko. Bapak Ibu yang ada di bawah mah tinggal kipas-kipas. Dilihat ini support resistennya, mungkin dia rounding lagi, bisa nambah muatan buat breakout nanti. Seperti itu ya untuk RMKE. Selanjutnya ada SHIP. SHIP ditutup di harga 1695 dan perubahan harga positif 1,8%. Kalau kita lihat dari volume, dia sebelumnya spike terus ya, hari ini justru menipis. Bandar lokal kembali masuk setelah kemarin jualan cukup deras. Cuma ya udah dari tanggal 1 Agustus dia masuk terus. Bandar lokal ini keluar, tapi sebelumnya sudah sempat akumulasi. Oke, kalau kita lihat SHIP ini di normal akumulasi, yang beli ada AK, XC, SQ,
yang jualan BKODIF ini AK mantep banget dibelinya, mantep banget. Jadi harusnya sih ada targetnya tujuan yang dimana bisa ke 1800. Itu kenapa kok ke 1800? Ini adalah target dari neckline di sini. Oke, nah ini ada neckline, targetnya ke situ. Jadi seperti itu ya Bapak Ibu, untuk si ship ini harus sabar, kalau nggak sabar itu ya agak sulit. Kenapa ya? Karena gini ya, karena yang namanya saham tuh pasti naik turun. Nah ini pun udah saya sampaikan di sini ya, ini targetnya dia breakout resisten bisa ke area sini ya, ini udah 2 kali di 22 Juli sama di kemarin gitu kan. Nah jadi memang butuh sabar. Nah kalau saham seperti ini butuh roundingnya itu kita harus tahu, udah supportnya aja, jebol support kita jual udah. Nah kalau dilihat hari ini ship ini tertahan di Fibonacci 161% nya di harga 1690-an sampai 1700-an ya, memang ini area resisten. Mudah-mudahan dia nggak jatuh ya, karena udah ada akumulasi bagus dari bandarnya, potensi nguji ke 1800 dulu untuk ship. Baik, seperti itu saya rasa video kali ini Bapak Ibu, semoga bermanfaat ya. Terima kasih, semoga cuan selalu, salam sehat selalu Bapak Ibu.